Matur suwun. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mujahidin TV yang budiman, kali ini saya akan meliput kegiatan jamaah Masjid Mujahidin beserta ibu-ibu Aisyah dalam rangka Safari Akad Subuh ke Masjid Al-Falah Prambon, Sidoarjo. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Inilah situasi ibu-ibu Aisyah. Sekarang waktu menunjukkan jam 3 dini hari sebelum subuh. Semangatnya sangat luar biasa. Giroh dalam rangka tholabul ilminya sangat-sangat perlu diacungi jempol. Semangat buat ibu-ibu Aisyah beringin bendo. Oke pemirsa, sambil menunggu armada yang akan mengangkut, tak lupa saya ingatkan kepada pemirsa yang budiman untuk subscribe dan mendukung channel ini agar lebih berkembang. Ya, rupanya armada sudah datang dan siap untuk berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Yuk ikuti terus liputan kami, tetap di Mujahidin TV Official. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah Karnati, Bapak Lulu, Abah Roni, beserta Mas Isa yang telah dengan ikhlas menyediakan armada angkutan untuk perjalanan ke Prambon. Semoga menjadi pahala kebaikan dan bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sampai di tujuan. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 15 menit, sampailah kita di Masjid Al-Falah Semampir Prambon. Inilah situasi di Masjid Al-Falah, dan alhamdulillah ibu-ibu Aisyah beringin bendo ini adalah mayoritas jamaah yang hadir. Ibu-ibu Aisyah beringin bendo ini paling banyak. Ini sangat membanggakan buat ibu-ibu Aisyah beringin bendo. Oke, salat subuh akan segera dimulai. Ikuti terus Mujahidin TV. Setelah ini ada sambutan-sambutan dari pengurus takmir Masjid Al-Falah, dari pengurus cabang Muhammadiyah Prambon, dan PDM Sidoarjo, serta nanti akan ada kultum. Bapak-bapak pengurus Badan Koordinasi Masjid Muhammadiyah Sidoarjo dan seluruh jamaah Masjid Al-Fatah Semampir Prambon, Sidoarjo. Khususnya di sini adalah jamaah dari ibu-ibu Aisyah beringin bendo Taman Sidoarjo, Sugeng Lawu, Wonten Prambon, ibu-ibu jamaah. Kepada jamaah Akad Subuh yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majelis ini. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah Safari Akad Subuh yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai tuan rumah sangat senang sekali atas diadakannya acara Safari Akad Subuh untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat persaudaraan kita sesama muslim. Dan di Prambon ini, PCM yang baru berdiri, masih banyak menginginkan dukungan atas pengalaman-pengalaman yang diberikan PCM yang lain untuk menuju perkembangan PCM Prambon supaya bisa berkembang seperti yang lain-lainnya, dan menginginkan doa dari jamaah-jamaah yang lain supaya PCM Prambon bisa sama bergerak di dalam memperjuangkan agama Islam. Dan kami sebagai tuan rumah di sini mohon maaf apabila di dalam menyambut atau menyediakan tempat-tempat yang kurang sesuai apa yang dikehendaki dalam hati kita. Tetapi kita sebagai tuan rumah sudah berusaha sekuat mungkin dan berusaha sebaik-baik mungkin, tetapi manusia pasti mempunyai kekurangan yang tidak sesuai dengan kehendak hati Bapak Ibu sekalian. Kami sebagai tuan rumah, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, pertama kali marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kedua, salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini suatu kehormatan bagi kami dari pengurus PCM Prambon yang baru. Jadi baru dibentuk. Jadi alhamdulillah dari pengurus yang lain semangat semua. Cuma tinggal nanti yang minta dukungan dari PDM, bagaimana caranya kami bisa mengembangkan sayap dan tidak ranting jadi tidak ranting. Insya Allah dalam bulan depan sudah kita rem ranting-ranting yang ada. Jadi minta doa dari bapak sekalian supaya bisa berkembang syariat Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Prambon. Jadi perlu diketahui bapak sekalian. Jadi satu-satunya masjid ya satu ini yang ada di. Jadi 20 desa itu yang ada di Masjid Muhammadiyah ya di Semapir. Keadaannya ya juga kecil sekali ya. Demikian. Jadi saya pada waktu rapat itu khawatir ini kalau lebih dari 100 mungkin nggak cukup untuk jemaah. Jadi saya wah ini gimana ini sampai tadi di sana itu untuk ibu-ibu. Jadi tidak masalah, yang penting bisa terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan bahagia bapak-bapak sekalian yang ada di wilayah kami. Sebelumnya kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada tempat dan nanti
untuk Bapak sekalian. Dari kami seluruh kru PCM Kecamatan Prambon, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qayyimal yundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala Kitabul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamus shalah. Al-ayat. Sadaqallahu. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Prambon dan jajarannya, yang terhormat pengurus BKM Kabupaten Sidoarjo, jamaah Muhammadiyah mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di sempat sehat. Siapa ini? Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, sempat kesini juga adalah. Kenapa saya katakan berat? Kalau misalkan baca di Riyadhus Shalihin itu kan ada kitab yang ada hadis yang menjelaskan nanti pada kiamat itu ada orang yang berputar-putar bagaikan gilingan tepung, kemudian ususnya keluar, dikerumuni banyak orang. Lalu orang-orang itu bertanya, bukankah dulu sampean ini yang nasihati saya, yang memberikan kajian pada saya, pada kami semua? Kok sekarang keadaan jenengan seperti ini? Kenapa? Jawab orang itu, betul saya nyampaikan kepada kalian semua para jamaah, tapi saya tidak melakukannya. Jadi bisa menyampaikan tapi mungkin saya tidak melakoni. Itu akhirnya ususnya keluar berputar-putar. Maka saya katakan berat. Dan mudah-mudahan kalau saya bisa ngomong juga sekaligus bisa mengamalkan. Kehormatan indallahi an-taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah pada orang yang bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Karena itu jemaah sekalian, saya 2 kali datang ke masjid ini safari subuh. Sekaligus saya teringat sahabat saya almarhum Ustaz Rahman Abdul Ghani, asalnya juga dari Prambon, kampungnya Budi. Ini juga sejak muda sahabat dengan saya, dan dia sampai mau menikah itu curhat sama saya. Mau menikah itu curhat sama saya. Dan jangan tiga lagi berdoa kali itu udah curhat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menjuklik satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 95. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. La yastawi, tidak sama, ora padha. Al-qa'iduna, orang yang duduk-duduk, bahasa Inggrisnya tenguk-tenguk, bahasa Jepangnya medongkrong tok. Minal mukminina, dari orang-orang yang beriman, ghairu ulil darari, selain orang yang tidak memiliki darurat, tidak memiliki udur. Artinya
sebetulnya berkaitan dengan perang, tapi kondisi kita kan tidak perang. Di ayat ini tetap berlaku bagi kita semua. Artinya tidak sama. Orang yang tidak berangkat dengan yang berangkat, orang yang berbuat dengan tidak berbuat. Ya, dengan berangkat sampai ke sini, tidak semuanya orang itu mau. Dan yang bijaknya itu safari lauk oleh cahaya tuh itu enten. Masuk ibu-ibu, ya, dan tadi dari Brini Bendo ikut berangkat ke sini. Itu mungkin ada juga orang yang ayo nak ikut lauk ini ada waktu belakang itu kan begitu. Makanya dengan ayat inilah yastawil qaiduna minal mu'minin ghairu ulil darari. Tidak sama orang yang duduk-duduk dengan orang yang berangkat. Tidak sama orang yang duduk dengan orang yang berbuat sesuatu. Ya, ini. Maka itu ayat ini para jemaah sekalian berdoa. Menurut sahabat yang mencatat ayat ini, siapa yang mencatat ayat-ayat Al-Quran di antaranya? Zaid bin Sabit mengatakan ayat ini dulu diturunkan tanpa ada kalimat ghairu ulid darari. Kalimat la yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Setelah dibacakan, kata Zaid bin Sabit, tiba-tiba datang Abdullah Umi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta itu, mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya kuat, seandainya saya mampu, saya mesti ikut berjuang di jalan Allah, tapi saya ini buta. Maka Allah turunkan tambahan ayat ini, ghairu ulid darari, selain orang yang mempunyai udzur. Berarti kalau punya udzur itu ada rukhsah. Tapi yang tidak punya udzur tidak sama orang diam-diam di rumah, sehebat apapun orang itu dengan orang yang berbuat, orang yang berangkat, yang sempurna dilakoni itu tidak sama. Tulisannya ayat itu wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya. Fadlallahu, Allah lebihkan, Allah utamakan al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwanya, alal qaidina, atas orang-orang yang penuh tadi, darajatan satu derajat. Ya beda. Maka itu para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, kita umat Islam ini ada 3 kelompok. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwarisi kitab di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 32. Allah berfirman, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab, yaitu kitab Al-Quran, alladzina astafaina, dari orang-orang yang kami pilih, kata Allah, min ibadina, dari hamba. Jadi kita ini orang pilihan, bukan orang sembarangan. Sudah dipilih oleh Allah, diberikan warisan kitab Al-Quran. Tapi sayang, orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan warisan kitab ini, kemudian faminhum dzalimun li nafsi. Sebagian ada yang dzalimul li nafsi, mendolimi, menganiaya dirinya sendiri, menjalankan larangannya, meninggalkan perintahnya. Dolim, dolim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan tentu tidak dikul itu dolim. Jadi yang pertama, dolimul li nafsi, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar isi Al-Quran dan tidak mengamalkan perintahnya, dolimul li nafsi. Kemudian yang kedua, waminhum muqtasid, waminhum, dan sebagian dari orang yang diwarisi kitab ini muqtasidun, tengah-tengah. Sebagian ulama mengartikan muqtasid itu orang yang dosanya dengan amal solehnya sama. Dosanya dengan amal solehnya itu sama. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 100, 101, 102 itu ada kelompok yang putih jelas-jelas putihnya, yang hitam jelas-jelas hitamnya, orang munafik dan orang kafir. Kemudian yang 102 itu abu-abu, abu-abu, buatan putih, buatan nireng.
maka Aisyah sendiri radhiyallahu anha yang sehebat itu mengatakan belum layak kelompok putih tapi tidak masuk kelompok hitam, masih kira-kira ikut kelompok abu-abu. Orang yang sehebat itu mengatakan seperti itu. Tinggal kula panjenengan koyo kira-kira ngakoni putih nopo abu-abu. Apa tandanya orang yang abu-abu? Dalam ayat ini dikatakan kholatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Mencampur aduk antara amal soleh dengan amal yang buruk. Sekali waktu sholat di khusyuk, waktu ke masjid maksiat. Wayai kosong wayai maksiat. Kholatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Ini kocok-kocok ini perak dunia ini jangan saat ini sholat ke sholat. Nyopet orang dulu, ini yang bergaya, urusan dunia, itu kaki diri, sholat juga urusan akhirat. Orang dulu nyopet dan cukup, babi cukup kan kayak kepentingan itu. Namanya sholat itu amalan Tuhan, wa akhir sayyi'an. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui dan terima kasih atas atensinya. Saatnya untuk kami undur diri. Allahumma fiq ilah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontributor Mujahidin TV Prambon Sidoarjo melaporkan.